Saudara, berdasarkan ayat ini yang menjadi cerminan kehidupan jemaat hari ini, setidaknya kita menemukan dua masalah terjadi pada kehidupan jemaat. Konteks masa kini. Yang pertama, kurangnya komitmen terhadap pengajaran dan firman Tuhan. Oleh karena kekurangan komitmen ini, maka menimbulkan masalah-masalah yang kita boleh temukan di lapangan. Misalkan, iman tidak mengalami pertumbuhan, iman kerdil, iman stagnan, sehingga ketika ada cobaan, ketika ada godaan, gampang goyah, gampang diombang-ambingkan, gampang disesatkan oleh rupa-rupa dunia. Dan dengan seperti ini, maka sulit untuk mengalami pertumbuhan di dalam relasi dengan Allah dan juga di dalam relasi dengan sesama. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua yang kita bisa temukan adalah persekutuan itu esensinya sulit untuk kita dapatkan, atau persekutuan itu menjadi dangkal. Kita hanya sekedar datang beribadah setiap hari Minggu sebagai satu kebiasaan dan rutinitas. Dan pada akhirnya kita hanya dikenal sebagai Kristen pada hari Minggu, sedangkan hari-hari lain, Senin sampai Sabtu, kita dikenal sebagai orang duniawi. Kita Kristen hari Minggu, tetapi hari lain kelakuan kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Itu masalah kita hari ini. Kalau sudah seperti itu, maka sulit untuk menunjukkan identitas sebagai Kristen di hadapan Tuhan. Harusnya Kristen adalah orang yang mengikut Tuhan, di dalamnya harus saling peduli, saling menolong, saling mengampuni jikalau ada satu bersalah kepada kita. Kita tidak menaruh dendam, tetapi kita juga berusaha supaya tidak menyakiti sesama kita. Tetapi saudara, saya harap di GSRI Epitel tidak demikian, karena kita membangun pelayanan kita dari awal seperti moto dari gereja kita, Epitel. Ini diambil dari Filipi 1 ayat yang ke-6, dengan singkat menggambarkan Allah yang sudah memulai, maka Allah yang meneruskan bukan hanya pelayanan secara kolektif, tetapi juga pelayanan personal dan kehidupan relasi personal dengan Tuhan dan dengan sesama. Itu sebab kita terus menggaungkan nilai-nilai yang ada di dalam moto gereja kita ini. Memang GSRI Tabanan, tetapi ada epitelnya, Allah yang memulai, Allah yang meneruskan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dan tidak terjebak di dalam persoalan-persoalan semacam ini? Ayat yang saya baca menjadi ayat kunci dari perenungan kita dengan tema gaya hidup jemaat. Pertama-tama kita akan melihat gaya hidup jemaat mula-mula. Karena firman Tuhan ini bukan datang langsung kepada saya dan saudara, tetapi ada penerima awal-awal. Ini adalah satu peristiwa yang sudah terjadi pasca kenaikan Tuhan, pasca Roh Kudus turun ke dunia ini. Istimewa dalam konteks Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Di situ seperti saya katakan sebelumnya, di dalam Pentakosta ada panen raya jiwa. Kalau Pentakosta di PL adalah panen raya, ucapan syukur atas panen raya gandum dan hasil bumi, di dalam Pentakosta yang kita peringati sudah lewat itu, di situ ada panen raya jiwa. Ayat yang sudah kita baca di ayat 42 tadi mengatakan ada 3.000 jiwa bertobat saat pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang menjadi renungan kita di situ dikatakan yang menjadi lifestyle, gaya hidup daripada jemaat. Mereka bertekun dalam pengajaran yang pertama. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Lalu selanjutnya, mereka berkumpul pecahkan roti dan berdoa. Ini terserap di dalam persekutuan. Jadi kita akan melihat dua hal itu. Tetapi sebelumnya, kita perlu memahami apa maksud dari kata bertekun. Karena itu menjadi satu kata kunci daripada pengajaran dan persekutuan atau koinonia. Saudara, kata bertekun berasal dari kata proskartereo. Ini dari bahasa Yunani adalah gabungan dua kata. Yang pertama pros, yang kedua kartereo. Pros itu adalah sesuatu yang intens, yang tetap, yang tidak berubah. Mengarah kepada Allah yang tetap tidak berubah. Walaupun ada yang senggol dia tidak berubah. Ada yang menggoda dia tidak berubah. Itu pros namanya.
Jadi dia waktu sudah menetapkan gol, dia fokus, dia tertuju kepada golnya. Apapun yang mengganggu, tidak mungkin mengganggunya. Itu pros. Kemudian ditambah dengan seperti yang saya katakan tadi, Cartereo itu menunjukkan satu kondisi dan situasi yang tahan banting. Susah untuk tergoyahkan. Waktu dua kata ini dijadikan satu, maka kita diterjemah di dalam teks yang kita baca diterjemahkan sebagai bertekun. Setidaknya ada 3 elemen dari kata bertekun yang disampaikan di situ. Yang pertama, bicara komitmen. Saudara, segala sesuatu kalau tidak disertai dengan komitmen hanya bisa bertahan beberapa waktu. Contoh sederhana, waktu kita mau menikah, kita menentukan pilihan hati kita memilih pasangan kita, lalu kita mau diberkati di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat. Di situ ada satu komitmen, hidup bersama selama-lamanya. Yang boleh pisahkan hanyalah maut, tidak boleh ada orang ketiga yang pisahkan. Ini bicara komitmen. Kalau sudah bicara komitmen, masalah apapun yang dijalani, yang akan dilewati, tidak mungkin tergoyahkan. Itu komitmen. Dan waktu dikatakan mereka bertekun, itu ada komitmen. Mereka punya keteguhan hati. Mereka tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, mereka tetap bertekun. Itu terbukti dalam perjalanan selanjutnya dari jemaat umat Tuhan itu. Mereka mengalami penganiayaan, tetapi mereka tidak pernah melupa bertekun di dalam pengajaran dan persekutuan. Itu yang sampai hari ini kita pegang nilainya. Value itu tidak boleh tergantikan oleh alasan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, oleh segala situasi dan kondisi yang kita alami. Jadi yang pertama, bertekun harus ada elemen komitmen. Yang kedua, harus ada elemen disiplin. Ini bukan soal rasa. Oh, saya merasa happy di sana, maka saya akan terus di sana. Saat saudara tidak merasa happy di situ, saudara tinggalkan. Jadi waktu kita bicara bertekun di dalam Tuhan ada disiplin, kita tidak sedang bicara rasa, tetapi kesadaran yang penuh yang Tuhan pimpin untuk mengambil satu keputusan, dan keputusan itu kita akan jalankan sampai sejauh Tuhan panggil kita di situ. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat esensi daripada bertekun ini sebagai salah satu bagian di dalamnya adalah disiplin. Dan konteks seperti ini maka harus melawan kemalasan, kebosanan, acu tak acu, suam-suam kuku, semua harus dihilangkan. Karena tidak sesuai dengan prinsip kedisiplinan. Disiplin harus selalu standby, selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Ada disiplin. Kadang kita malas, kadang waduh, minggu ini sudah ikut ibadah, masa besok lagi ikut. Besok datang lagi, kok datang lagi. Tapi firman Tuhan bilang kepada kita, waktu kita mendisiplin diri kita di dalam pengajaran dan dalam persekutuan, maka kita tidak melihat siapa yang datang. Oh, kalau dia yang datang, malah saya lihat mukanya. Mending saya tidak usah datang lah. Saya tunggu lihat saat dia tidak datang. Itu saya datang. Saat dia datang, saya tidak datang. Ada orang yang begitu. Nilainya ditentukan oleh manusia. Nilainya ditentukan oleh orang lain. Waduh, kalau value hidup kita seperti ini, maka kita akan sering terjebak dalam sakit, dalam kecewa, dalam ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Tapi kita di dalam Tuhan tidak begitu. Kita berdisiplin oleh karena kita sadar betul Tuhan sudah membawa saya sejauh ini, di titik ini. Dan tidak mungkin saya kembali ke kehidupan saya yang lama. Itu membutuhkan kedisiplinan di dalamnya. Tetapi selain itu, ada kontinuitas. Kontinuitas itu bicara tentang kesinambungan. Tidak putus-putus. Dan dalam konteks itu ada konsistensi. Konsistensi menggambarkan sesuatu yang tidak mudah bagi seseorang untuk lewati, apalagi saat dia hilang semangat, apalagi saat banyak pergumulan. Kadang di situ kita diuji konsistennya. Konsisten itu tetap ya, stabil. Kalau dia seperti ini awalnya, dia akan terus seperti ini. Kalau di awalnya semangat, di tengahnya tetap semangat. Walaupun ada banyak hal yang dia lewati, tetap semangat. Sampai pada akhirnya dia tetap ditemukan sebagai orang yang konsisten. Tapi kadang sulit. Di awal semangat, dengan perjalanan waktu dia redup. Bagus kalau setelah itu naik. Tapi kalau setelah itu kok susah lentingannya ke atas terus ke bawah. Orang seperti ini lama-lama akan tenggelam. Bukan tenggelam dalam konteks apa, tetapi imannya susah untuk bertumbuh kalau sudah seperti itu. Maka setidak-tidaknya dalam segala kesibukan kita, setiap minggu harus kita sediakan waktu. Karena dari firman Tuhan ajarkan kepada kita, 7 hari Tuhan beri, 1 hari bahkan tidak full. Kita harus persiapkan diri.
untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan pesan Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan. Kadang manusia sulit bersyukur tentang itu. Wah, dikasih waktu 24 jam full, tidak ada waktu untuk Tuhan. Padahal Tuhan hanya minta tidak sampai 1 jam juga. Kita punya waktu saat teduh, berdoa, membaca firman. Saya pastikan karena saya lakukan itu tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Tetapi yang tidak sampai 1 jam itu berimpak besar di dalam relasi kita baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Bagaimana kita memandang dunia, bagaimana memandang waktu dan kehidupan yang Tuhan kasih, ditentukan oleh yang tidak sampai 1 jam itu. Ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan itu. Jadi jangan main-main dengan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 unsur itu, mari kita sama-sama perhatikan. Di dalam ketekunan ada komitmen, disiplin, dan kontinuitas. Dan sekarang kita akan masuk pada 2 pokok dari lifestyle yang disampaikan oleh Tuhan di dalam ayat itu. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Nah, saudara, waktu saya katakan bertekun dalam pengajaran, maka ingatlah ada komitmen, ada kedisiplinan, ada kontinuitas. Tak putus-putus, selalu demikian. Terus terarah sampai pada waktunya Tuhan bilang, sudah, nah kembalilah kepadaku. Tapi sebelum Tuhan mengatakan demikian, kita harus terus berperang melawan daging kita, melawan kemalasan kita, acu tak acu kita. Haruslah mempermuliakan Tuhan di dalam. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Saudara, otak kita ini adalah satu aset yang sangat penting Tuhan beri. Saya kasih tahu saudara, segala sesuatu dimulai dari sini. Dari pikiran, dari mindset. Apa yang ada di sini, itu akan keluar melalui kata-kata, melalui perbuatan. Semua dari sini. Maka kalau ini error, semua jadi kacau. Kalau ini jelek, semua jadi kacau. Kalau ini tidak jelas, maka hidup kita juga tidak akan jelas. Semua dari sini. Tetapi, banyak kali orang tidak memahami itu, sehingga yang ini yang penting, dia tidak melakukan semestinya. Ini harus diberikan asupan yang betul-betul murni, yang betul-betul berkualitas. Kalau tidak berkualitas, semua akan tidak berkualitas jadinya. Semua akan tidak berkualitas. Dan untuk ngisi ini, melalui melihat, mendengar, merasa, meraba, mengalami. Apa yang kita dengar, perhatikan. Apa yang kita lihat, hati-hatilah. Apa yang kita alami, harus belajar dari situ. Kalau tidak, kita akan hancurkan hidup kita. Dimulai dari sini. Dimulai dari otak, dari pikiran, dari hati yang Tuhan beri, lalu ini berdampak total di dalam hidup. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan bilang, haruslah jemaat Tuhan bertekun dalam pengajaran. Ini berkaitan dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Kalau mereka bertekun dengan hal-hal lain, maka hal-hal lain itulah yang akan mempengaruhi. Saya contohkan. Orang muda atau siapapun yang habiskan waktunya setiap hari hanya scrolling up dan down HP-nya, hidupnya akan bergantung dengan itu, dan waktunya akan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna itu. Orang yang menonton, katakanlah dia satu ketika dia ketemu dengan satu sosok di dalam video yang setengah jadi pakaiannya, waduh dile, wah bagus, dia nonton terus. Hebatnya gadget itu, sosmed dan lain sebagainya, itu menggunakan AI. Saudara perhatikan, apa yang saudara nonton lama, ditambah klik lagi, like, atau kasih buah hati, tak lama setelah itu akan muncul hal yang sama. Karena sistem bacanya begitu, menggunakan algoritma seperti itu. Jadi kalau kita suka nonton yang begitu, maka akan keseringan muncul video yang begitu. Lalu otak akan dipacu dan dibawa ke dalam satu kondisi dan situasi yang demikian. Oh, ternyata asik. Lalu terus akan melakukan hal yang sama. Lalu pada akhirnya sampai pada level addictive. Pada kecanduan, kebergantungan kepada hal yang begitu. Dikit-dikit lihat yang begitu, dikit-dikit lihat yang begitu. Kalau saudara tidak heran kalau dengar ada orang yang candu terhadap pornografi. Sampai pada porno aksi. Ada orang yang candu pada hal-hal tertentu. Nah saudara, kalau ini bisa terjadi pada hal yang negatif, maka mari kita balik. Bisa nggak candu yang seperti ini kepada hal-hal yang positif? Saya pastikan bisa. Tergantung bagaimana kita punya relasi dengan Tuhan dan kita memandang waktu dan hidup yang Tuhan beri. Itu yang saya katakan tadi.
Segala sesuatu berasal dari sini. Nah, firman Tuhan mengajarkan jemaat dan kepada kita, bertekunlah dalam pengajaran. Tentu pengajarannya harus benar. Jangan sampai salah. Caranya bagaimana? Saya sampaikan dua hal berkaitan dengan poin ini. Yang pertama, supaya kita boleh diperkaya bukan hanya knowledge tetapi juga wisdom, bukan hanya pengetahuan tetapi juga hikmat untuk bagaimana menggunakan hidup waktu yang Tuhan beri ini. Yang pertama berkaitan dengan ini, kita bisa belajar langsung, dan ini adalah sumber yang bagus sekali yang kita bisa gunakan, siapa saja bisa pakai. Belajarlah langsung dari sumbernya. Tentu belajar langsung dari sumbernya, yang saya maksud belajar langsung firman-Nya. Saudara, bagusnya Kristen khususnya Protestan tidak tunggu hamba Tuhan dulu yang berkhotbah, yang mengajar, baru kita bisa belajar. Di dalam Protestan, di dalam Kristen, memang tidak semua. Dikatakan siapa saja boleh baca Alkitab. Itu sebab, puji Tuhan, LAI bertanggung jawab dalam konteks itu, punya hati untuk menerjemahkan Alkitab itu. Kalau saya baca NLT, Hologos, Prototel, saudara tidak paham. Tetapi apa yang saya katakan itu sudah diterjemahkan. Dan dalam terjemahan itu kita mudah untuk paham. Iman Kristen membaca untuk mengerti. Setelah mengerti, untuk belajar taat. Jadi kita syukuri ada yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa yang sulit kita pahami, diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita pahami. Maka mari kita belajar langsung dari sumbernya. Jadi bagus kan? Ini Alkitab. Ini hamba Tuhan. Saudara ada di sini. Banyak kali orang pengennya yang begini. Dari Alkitab dipelajari oleh hamba Tuhan dan sampailah kepada jemaat. Ini juga satu cara yang baik. Tetapi bisa tak kalau bisa langsung dari Alkitab langsung ke sini? Kalau ada yang tidak dipahami, itulah gunanya ada hamba Tuhan. Dia lebih banyak pelajari tentang itu. Tanyakan. Selidiki. Itu poinnya. Jadi saudara, untuk bertekun dalam pengajaran dan kita memahami satu kebenaran ilahi yang disampaikan oleh Tuhan, bisa secara langsung. Kita belajar Alkitab, dan dalam pengajaran itu, saya pastikan saudara kalau siapkan waktu untuk itu, Tuhan pasti pimpin. Roh Kudus pasti diberi. Waktu roh Tuhan diberi, apa yang sulit kita pahami, lama-lama akan dicelikkan oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya kita tahu, oh saya sampai di titik ini. Lalu melihat ke belakang, oh ternyata begitu ajaib Tuhan pimpin saya sampai di titik ini. Saudara, Daud setelah segala pencapaian sebelum dia jatuh dalam dosa tentunya, dia menghadap kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai ke titik ini. Saudara, orang yang sudah nomor satu di Israel, yang punya semuanya. Waktu dia sudah mencapai segala sesuatu yang dicari dunia, dia tidak sombong. Dia katakan, siapakah aku ini Tuhan? Who am I, oh my God? Siapa aku? Sampai Engkau membawa aku sedemikian. Dalam bahasa Inggrisnya, so that you bring me until this point. Sampai di titik ini. Siapa aku Tuhan? Aku hanya gembala. Gembala yang tidak dipandang. Masih kemerah-merahan wajahku, tubuhku masih kecil. Tapi Engkau ambil dari padang belantara. Bawa saya sampai, kalau istilah sekarang, RI1. Israel 1. Itu kan tidak mudah. Semua itu hanya bisa kalau orang mengenal siapa dirinya. Dan orang yang seperti itu, saya pastikan, dia pasti punya hubungan baik dengan Tuhan. Kalau orang tidak punya hubungan baik, susah untuk sampai pada level pengakuan yang seperti ini. Orang dunia ketika mencapai sesuatu, lihatlah capaianku. Selalu begini. Yang tinggi itu humannya, yang tinggi itu manusianya. Tuhan di mana? Tidak ada Tuhan. Tapi tunggu sudah kesulitan, ayam sudah batang leher, sudah mau mati, oh my God, help me. Baru teriak Tuhan. Itulah manusia. Tapi saya harap kita tidak demikian. Dari bertekun dalam pengajaran, secara langsung kita bisa belajar Alkitab. Tuhan memimpin kita, rohnya pasti memimpin kita. Yang kedua, tadi saya sudah singgung, belajar dari orang lain dan lembaga yang kredibel, yang punya integritas. Sekarang banyak berseliweran
pengajaran-pengajaran, siapa aja bisa ngomong. Siapa aja bisa ngomong. Ngomongnya tak tanggung-tanggung. Saudara, hari ini siapa yang punya banyak follower itu didengar. Padahal kadang tidak ada kualitas dari setiap perkataannya. Tetapi karena pendukungnya banyak, pengikutnya banyak, wow, diagung-agungkan. Ada beberapa, tidak semua, saya perhatikan ada yang begitu. Pada akhirnya sampai bilang, oh Yesus itu cuma salah satu jalan. Yesus itu memang dia penyelamat, tetapi bukan satu-satunya. Dan selanjutnya, Yesus itu memang dia juru selamat, tetapi dia bukanlah Allah. Dia ada pada satu waktu, dia tidak pernah ada. Dia belum ada. Yesus memang lebih dahulu daripada kita, tetapi dia pernah tidak ada di dalam satu waktu. Kalau Yesus pernah tidak ada dalam waktu tertentu atau dalam satu waktu tertentu di dalam eksistensinya sebagai Allah, maka dia bukan Allah. Jadi perlu ada filter. Untuk filter itu salah satu yang kita bisa pakai adalah belajar langsung, lalu bertanyalah kepada mereka yang belajar tentang itu kalau ada hal-hal yang kita kurang paham. Jangan menyimpulkan sendiri kalau itu sulit untuk disimpulkan. Tetapi setidak-tidaknya ada satu persepsi dan kesamaan yang sama yang menyeluruh daripada umat Kristen, yaitu yang terkandung dalam pengakuan iman rasuli. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu penjabarannya jelas. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah Bapa. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, dan seterusnya sampai naik ke surga, datang kembali yang kedua kali, Allah Anak. Yang ketiga, dan kepada Roh Kudus, dan seterusnya sampai hidup kekal. 3 pribadi setidak-tidaknya. Itu menjadi satu pijakan kita. Dan dalam semua ini, saya sampaikan penting. Karena tujuan Tuhan memanggil kita bukan untuk leha-leha. Tujuan Tuhan untuk panggil kita supaya soli Deo Gloria. Permuliakan Tuhan. Bahkan saudara, saya waktu merefleksikan firman Tuhan itu, saat makan pun harus muliakan Tuhan. Saat minum pun harus muliakan Tuhan. Lakukan apapun harus muliakan Tuhan. Saudara, tidak ada tempat untuk kita mempermuliakan diri dan untuk sombong-sombong di dalam. Makan minum yang itu menjadi rutinitas kita. Harus permuliakan Tuhan. Saya terus belajar ini. Awalnya sebelum saya paham kebenaran ini, saya pakai hidup kadang kurang baik. Khususnya untuk tubuh ini. Menyepelekan esensi yang Tuhan inginkan. Tetapi waktu Tuhan bilang, engkau makan, engkau minum pun harus muliakan Tuhan. Kalau sudah seperti itu adanya, apa yang kita harus lewatkan daripada mempermuliakan Tuhan dari hidup? Setiap detakan jantung dan hembusan nafas kita ini harus mempermuliakan Tuhan. Itu poinnya. Dari situ kita bisa melihat, oh inilah yang Tuhan inginkan. Dan semua itu salah satu didapat dari persekutuan selain pengajaran. Jadi bertekun dalam pengajaran itu pasti. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Seperti tadi saya katakan, mari kita punya komitmen, punya kedisiplinan dan kontinuitas untuk menjaga persekutuan yang sudah baik ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan seperti ini adalah sarana yang Tuhan pakai untuk kita bertumbuh. Saya pernah beri satu contoh. Kalau ini ada api unggun, lalu satu batangnya dijauhkan dari api yang menyala itu, lama-lama satu batang kayu itu akan mati. Tetapi waktu dia bergabung dengan komunitas yang lain, dengan kayu-kayu yang lain, api itu akan terus menyala, menyalanya membara, dan itu bisa membakar. Itulah kita. Jangan pernah jauh dari persekutuan seperti ini. Kadang mungkin kita merasa dikecewakan oleh si A, si B. Oh dia kok begitu, dia kok begini. Ya saya juga begini. Kadang kita sering begini, dia begitu. Kita lupa pada jari kita yang lain ada nunjuk kita. Dia begitu, pada kita juga begitu sebenarnya. Ini yang kita pelajari di dalam bertekun dalam persekutuan. Disinilah kita bertumbuh, disinilah kita membangun relasi kita. Disinilah kita saling mendukung, saling menasihati, bukan sebaliknya saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling menyakiti, saling melukai. Tidak boleh ada dalam persekutuan umat Tuhan. Tidak boleh ada dalam tubuh Tuhan. Saudara, di dalam 1 Korintus digambarkan, Kristus adalah kepala, kitalah anggotanya, dan setiap anggota ini adalah tubuhnya. Mana mungkin tangan bisa mengatakan kepada mata, saya tidak butuh engkau, saya mau cungkil.
habislah tangan itu. Mana mungkin mata juga akan mengatakan kepada bagian tubuh yang lain, saya tidak butuh engkau. Kita saling mensupport, saling membutuhkan satu sama lain. Memang fungsi mata beda, fungsi tangan beda, tapi saling melengkapi. Saudara tanpa saya tidak bisa. Saya tanpa saudara tidak bisa. Kita saling melengkapi. Inilah tubuh Tuhan. Jangan pikir hamba Tuhan, dia kepalanya secara organisasi. Tapi saya juga tubuhnya. Saudara juga bagian dari tubuhnya. Kita satu di hadapan Tuhan. Hanya yang beda, hamba Tuhan itu biasanya sudah disiapkan untuk belajar firman Tuhan dan nanti dia sampaikan. Jemaat menerimanya. Sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan menjelek-jelekkan jemaatnya, ini hamba Tuhan kurang ajar. Tidak paham esensi panggilannya. Sebaliknya juga, jemaat lihat hamba Tuhannya, lalu gosipin hamba Tuhannya di belakang. Tapi saya harap saudara tidak begitu kepada saya. Dan biasanya, saya kasih tahu saudara, saya pernah ada di posisi dua itu. Kalau sudah sampai di hamba Tuhan, level hamba Tuhan, waduh apalagi udah mencapai banyak hal, susah untuk dapat kritik. Waktu ada kritik, dia pikir, oh ini tidak suka saya tendang aja dia. Oh ini begini, oh saya tidak suka dia. Tapi jemaat juga harus belajar, oh saya tidak suka sama hamba Tuhan, aduh masih ada gereja yang bagus, full AC, musiknya oke, hamba Tuhannya bikin duku, waduh dari awal sampai akhir, saya senang di situ. Tidak bisa begitu. Di dalam Tuhan tidak demikian. Kita sama-sama. Saya tidak anti kritik. Bahkan saya harus punya autokritik. Saya terus belajar, setiap hari saya belajar. Kadang saya pikir, saya ngomong sesuatu berpotensi menyakiti, saya coba lagi, mudah-mudahan ke depan tidak lagi. Ya kadang kita pikir guyon, tetapi saya pernah melihat oleh karena guyonan hamba Tuhan, satu jemaat sakit hati. Sampai hamba Tuhannya mati, jemaatnya tidak pergi lihat. Tidak pernah lagi ikut ibadah. Saya pernah menyaksikan yang demikian. Maka kadang saya coba untuk menahan. Saudara juga pasti begitu. Maka yang saya maksudkan, mari kita pikirkan apa yang kita mau katakan. Dimulai dari sini dan dari sini. Kalau itu berpotensi menyakiti, tahanlah. Misalkan kepada istri, mau ngomong, pemalas betul. Misalkan saya kepada istri saya. Wah, kalau saya ngomong begini, jangan-jangan nanti menyakiti dia. Tahan. Hari ini saya baru sadar, sebenarnya suami itu bukan takut istri. Esensinya, ya memang ada yang mungkin begitu. Tapi setahu saya, kalau betul-betul suami bertanggung jawab, bukan karena takut istri. Tapi karena tidak ingin menyulut api yang sedang menyala supaya jadi besar. Karena tidak ingin untuk membesarkan konflik yang ada. Bukan takut istri. Saudara saya pernah bilang, kalau dari sisi mulut, istri paling kuat. Manusia terkuat di dunia adalah istri dari sisi mulutnya. Kita mau coba untuk beruji argumentasi dengan mereka, tidak akan. Tidak bisa kita menang. Kalau dari sisi fisik, kita yang paling kuat. Betul Pak, kita paling kuat. Pasti istri waktu kita hantam kalau kita mau coba uji fisik, nangis dia. Tapi waktu dia nangis, dia keluarkan semua keluh kesahnya, semua habislah. Suami harus punya hati yang besar untuk siap menerima itu. Saya pernah bilang, seorang suami hatinya harus seluas lautan. Dia harus bisa mengayomi, merangkul, melindungi. Itu sebab firman Tuhan bilang, istri itu diambil dari tulang rusuk. Dia harus dijaga, dilindungi dengan segala keberadaannya. Tentu harus terus diajar ya. Begini, jangan penuh kesabaran, sulit juga. Ya sudah begitu. Maka saya sampaikan satu poin penting. Saya agak sedikit melenceng ini ya. Saya perhatikan banyak yang berumah tangga. Satu poin penting dari berumah tangga. Menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga adalah seni. Di dalamnya bukan cari siapa yang benar, siapa yang menang. Tapi kita cari siapa yang bisa memenangkan situasi. Siapa yang bisa mengalahkan egonya. Siapa yang bisa memperbaiki apa yang sudah mungkin agak sulit. Itu rumah tangga. Seni itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu ilmu eksakta namanya. Ilmu pasti. Seni itu kadang digambar model kayak begini. Nanti datang orang yang punya seni. Oh bagus sekali ya. Itu seni. Saudara kalau lihat lukisan dari Mona Lisa. Lihat. Apa ini tidak ada arti lukisan ini. Tapi saya bilang saudara. Itu lukisan salah satu paling mahal di dunia. Waktu saudara ketemu dengan lukisan Salvator Mundi. Itu gambarnya Tuhan Yesus. Wah kok tidak sampai 1 kali 1.
Apa itu gambar? Apa itu lukisan? Tapi saya kasih tahu saudara, lukisan itu dihargai hampir 7T. Mahal sekali. Itulah seni. Dan pandanglah berumah tangga adalah seni. Kita tidak cari siapa menang, siapa kalah, siapa benar, siapa salah. Dan itu bagian dari bagaimana kita bertekun, baik di dalam keluarga maupun dalam persekutuan seperti ini. Kita terus bertekun, satu sama lain saling mendahului, saling merendahkan hati. Disinilah ajangnya kita menunjukkan kepedulian kita. Dan yang tadi dari ayat itu mereka berkumpul untuk pecahkan roti, doa bersama, itu bagian dari persekutuan. Di persekutuan inilah kita saling doakan. Kita saling bertanya siapa yang didoakan, apa yang dialami, kita saling doakan. Kita saling mendukung. Kadang kita mungkin tidak cukup kuat dari sisi finansial, kita setidak-tidaknya mendoakan. Jangan melihat orang yang lagi susah, oh syukur, baik sudah kau terlalu sok selama ini, kau kena sudah batunya. Ya aduh, kalau ada Kristen yang begini harus banyak belajar esensi imannya. Karena Tuhan tidak pernah ajar itu kepada kita. Ikatan persaudaraan di dalam komunitas ini harus kuat. Gereja ini dibangun dengan demikian. Maka kita terus menjaga ikatan persaudaraannya. Dan kalau dikatakan di situ tadi berkumpul untuk pecahkan roti itu adalah perjamuan, gereja ini, saya pikir seterusnya juga begitu. Walaupun nanti Tuhan terus tambahkan jiwa, harus dalam sebulan ada satu fellowship setelah ibadah seperti ini. Dan kita makan-makan bersama. Tidak harus mahal. Cukup snack yang berapa. Tapi snack itu bisa membuat tali persaudaraan makin dalam. Poinnya di situ bukan makannya. Karena tujuan dari komunitas dimanapun harusnya gereja itu adalah saling menopang satu sama lain. Ikatan persaudaraan itu harus kuat. Dan ikatan ini tidak dibalut oleh ikatan darah. Tidak. Tetapi dibalut oleh darah Tuhan. Kita tidak punya ikatan darah secara biologi. Tetapi darah Tuhan menyatukan kita. Saudara perhatikan samping kiri kanan, muka belakang. Kita ada yang beda suku, beda bahasa, beda warna kulit, beda gaya, beda karakter. Tapi di sini kita jadi satu. Semua itu karena darah Tuhan. Kalau bukan darah Tuhan, saudara mungkin katakanlah Pak Daniel yang pengusaha akan perlakukan anak buahnya. Oh, kalau bukan karena Tuhan, siapa yang punya kekuatan finansial di sini akan memandang yang lain. Dia tidak punya apa, saya lebih dari dia. Kalau bukan karena Tuhan, yang putih-putih kulitnya lihat yang hitam. Oh, kulit hitam. Dia belum tahu yang hitam itu dicari oleh bule. Itu. Tapi ya karena ego tadi. Tapi semua perbedaan ini dijadikan satu oleh darah yang mahal di atas kayu salib. Saudara dan saya tidak mungkin bisa bayar, tidak mungkin bisa ganti. Tapi kita bersyukur oleh darah itulah tercurah di atas kayu salib, mengalir di dalam kita. Kita dipersatukan di dalam darahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena persatuan darah itu kepada kita, maka kita harus menjadi saksi. Ayat-ayat yang kita baca tadi dikatakan mereka menjadi saksi, memuji Tuhan dan pada akhirnya terpujilah Tuhan. Orang melihat, wah luar biasa Kristennya. Jiwa-jiwa berdatangan bertobat kepada Tuhan. Kesaksian hidup. Goal dari semua ini mempermuliakan Tuhan. Tentu melalui kesaksian hidup. Itu sebab bertekunlah dalam pengajaran. Satu. Yang kedua, bertekunlah dalam persekutuan. 2 poin ini pulanglah untuk lakukan. Dan terus hidupi, gairahkan itu. Itulah gaya hidup jemaat. Bukan hanya mula-mula. Jemaat hari ini pun harus begitu. Bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan. Tuhan berkati.